Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai penulisan pronomina persona. Barangkali masih ada orang yang kurang akrab dengan kata pronomina persona. Akan tetapi tentunya bagi peserta didik atau siswa itu sudah sangat akrab dengan kata persona atau pronomina persona ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pronomina itu sendiri adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina yang lainnya. Atau ungkapan yang lebih sering didengar oleh orang-orang adalah kata ganti. Si pronomina ini punya 3 jenis, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Tadi pengertian pronomina udah, sekarang apa sih itu pronomina persona? Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada orang atau kata ganti orang. Nah, biar lebih gampangnya nih, aku punya tips ya. Pronomina persona ya, persona itu kan mengacu pada orang ya. Person dalam bahasa Inggris itu kan berarti orang. Nah, jadi diingat-ingatnya gitu aja deh ya, person, orang. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada orang. Pronomina persona juga punya 3 bentuk nih, yaitu bentuk yang pertama adalah pronomina persona pertama, yaitu untuk mengacu pada diri sendiri. Yang kedua adalah pronomina persona kedua atau mengacu pada orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga adalah pronomina persona ketiga atau mengacu pada orang yang dibicarakan. Dalam pembahasan ini aku akan lebih sering menyebutkan klitik atau klitika, maka aku akan beritahu dulu pengertiannya. Menurut KBBI, klitik adalah bentuk yang terikat secara fonologis tetapi berstatus kata karena dapat mengisi gatra pada tingkatan frasa atau klausa. Nah, ingat ya, terikat. Itu berarti klitik itu nggak bisa berdiri sendiri sebagai suatu kata atau sebuah kata. Nah, sekarang langsung aja kita bahas mengenai 3 bentuk pronomina persona tadi. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu pronomina persona pertama. Ternyata pronomina persona pertama ini juga punya beberapa macam bentuk nih ya. Yang pertama ya ada ku dengan strip di depan. Bentuk klitik ku dipakai dalam konstruksi kepemilikan. Contohnya wajahku, rambutku, pacarku. Ada sedikit catatan kalau dalam hal ini bentuk utuh aku itu nggak bisa dipakai. Contohnya adalah wajah aku, rambut aku, pacar aku juga nggak bisa. Sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu masih mengenai klitikku tapi stripnya ini ada di belakang ya. Jadi ku, stripnya di belakang. Nah, bentuk klitikku kali ini yang stripnya ada di belakang itu pasti berbeda pemakaiannya dengan bentuk klitikku yang stripnya ada di depan. Pertama, klitikku yang stripnya ada di belakang itu dia diletakkan pada kata yang mengikutinya. Kedua, kata yang mengikuti atau yang terletak di belakang klitikku tadi itu jenisnya adalah verba atau kata kerja. Contohnya ada kukirimkan, ku ambil, ku lepas, ku buang, dan yang lain-lainnya. Yang penting pokoknya verba atau kata kerja. Prinsipnya klitikku yang ada tanda stripnya di belakang tadi itu dipakai dalam bentuk kalimat pasif. Contoh kalimatnya adalah ku ambil gorengan yang baru saja digoreng ibu. Apalagi kalau hujan-hujan gini ya, enak banget makan gorengan. Sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu pronomina persona kedua. Pronomina persona kedua juga punya 2 bentuk nih. Bentuk yang pertama adalah klitikmu. Sama seperti klitikku yang stripnya ada di depan. Klitikmu juga menyatakan hubungan kepemilikan. Contoh katanya ada pakaianmu, bukumu, kursimu, rambutmu, wajahmu, dan lain-lain. Bentuk berikutnya dalam pronomina persona kedua adalah kau. Berbeda dari klitikmu, klitik kau itu tidak bisa dipakai untuk kepemilikan. Dalam raga bahasa tidak formal, ada orang yang menyingkat engkau menjadi kau, seperti pada kalimat kau tidak ikut,
karena kau bersinonim dengan kamu, Anda, saudara, atau sampean. Jadi prinsipnya sama seperti klitikku yang stripnya ada di belakang tadi itu ya, sebagai bentuk kalimat pasif. Contoh katanya adalah kau ambil, kau tulis, kau petik, kau buang, dan kau yang lainnya, pokoknya bentuknya verba. Tapi, sebagai klitik, tadi itu kan aku bilang klitik itu bentuk terikat secara fonologis, ya kan? Tapi ini untuk kau, ini sering banget orang juga menuliskan kau dengan verba atau kata kerjanya itu ada spasinya, dipisah. Apakah salah? Jadi ternyata semuanya itu benar, nggak ada yang salah ya. Baik kau yang tidak ada spasinya, yang bentuknya terikat, atau kau yang ada spasinya. Kau bisa digunakan sesuka hati seperti kata kau baca, karena kau baca itu juga berarti klitik dari engkau. Pun benar dalam kata kau pikir yang tanpa spasi. Sekarang kita bahas mengenai pronomina persona ketiga. Bentuk klitiknya dapat dipakai sebagai objek dan dapat digunakan sebagai bentuk kepemilikan. Perhatikan contoh kalimatnya. Rumahnya ada di daerah Semarang Barat. Kesimpulan dari video ini adalah klitikku, baik yang stripnya ada di depan atau di belakangmu, dan nya itu diletakkan serangkai dengan kata yang mengikuti atau diikutinya. Nah, kalau klitik kau itu kan bentuknya lebih bebas, jadi bisa atau boleh dilekatkan atau dirangkai, atau boleh juga nggak dirangkai. Baiklah, terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam penggunaan atau penulisan sehari-hari. Hai, apakah kamu nanti konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh banget share ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Yang ini juga kalah bagus sih, tonton semuanya ya.